Tewasnya dua pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Ru, Selangor, Malaysia yang diakui terjadi penembakan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia atau APMM dinilai sangatlah janggal. Dalam keterangan pihak Malaysia, bahwa pekerja migran Indonesia atau PMI itu menabrakkan kapal mereka ke kapal APMM dan diantaranya PMI melawan dengan menggunakan parang. Beberapa keterangan dari pihak Malaysia dianggap berbagai pihak sangatlah janggal. Bagaimana tidak, kejanggalan yang mengakibatkan 5 orang PMI mengalami tembakan hingga diinformasikan 1 meninggal dan 4 lainnya luka-luka. Bagaimana fakta ulasannya? Pertama, kapal pekerja migran menabrak kapal APMM. Secara logika, apakah benar kapal PMI menabrak kapal APMM? Pihak APMM pun ada membuat laporan polis yang menyatakan mereka telah diserang. Jadi dalam kejadian itu pihak APMM telah melepaskan tembakan. Dan bot tersebut berjaya melarikan diri lah. Jadi pada pagi berikutnya, iaitu bila hari dah siang, hasil pemeriksaan lanjut pihak APMM menjumpai satu bot ini yang dalamnya ada 2 orang. Satu telah meninggal dunia akibat kena tembakan dan satu lagi dalam keadaan parah yang telah dihantar oleh pihak APMM ke hospital Kelang. Dalam masa yang sama, 3 individu yang dipercayai daripada bot itu juga telah dihantar oleh orang awam dalam pukul 7.30 pagi ke hospital Sultan Idris Serdang. Karena kapal PMI takkan sebesar dan takkan secanggih kapal APMM, dan seandainya PMI nekat menabrakkan kapal, justru kapal PMI lah yang kemungkinan besar akan tenggelam. Atau ini bisa saja terjadi bahwa kapal APMM memutar haluan untuk menghadang kapal PMI sehingga terjadilah benturan di kedua belah pihak. Kedua, risiko memasuki perairan negara lain. Secara jelas menurut APMM bahwa 5 orang WNI tersebut memasuki wilayah perairan Malaysia di Tanjung Ru secara ilegal. Dan sudah pasti untuk memasuki negara lain secara ilegal adalah risikonya yang tidak main-main. Setidaknya hanya mereka berlima yang berhadapan dengan APMM atau kekuatan pengamanan pihak Malaysia. Ketiga, PMI melakukan penyerangan. Apakah benar? Kejadian pada malam hari atau sekitar pukul 3 dini hari, sebagaimana pada malam hari kekuatan sinar tidak akan maksimal sebagaimana siang hari. Dan sulit dipercaya kalau PMI melakukan penyerangan di malam hari, sedangkan yang dihadapi adalah petugas keamanan yang dipastikan bersenjata lengkap. Dan jika tidak terdesak, semisal dikejar atau diperlakukan secara represif dengan tekanan, rasanya tidak mungkin adanya perlawanan. 4. PMI membawa parang. Logikanya untuk mengeluarkan parang, jika tidak dalam kondisi terdesak, mungkin tidak akan dilakukan. Dan mungkin parang bisa mengalahkan petugas bersenjata juga, rasanya tidak mungkin. Kelima, tiada laporan kalau pihak APMM juga terluka akibat serangan. Yang namanya penyerangan, biasanya ada kontak antara kedua belah pihak. Jika sampai ada kontak dan tertembak, mungkin saja ada pihak APMM yang terluka. Atau tentu saja berlaku jarak dekat dengan mengingat kejadian di malam hari, tentu saja terjadi kontak di antara keduanya. 6. 75 PMI tertembak sejak 2005 hingga 2025. Dalam kanal Kompas TV melaporkan bahwa sebuah wawancara bahwa telah terjadi antara 2005 hingga 2025 sudah ada sekitar 75 pekerja migran Indonesia yang tertembak. Dari semua kasus, PMI selalu berada di pihak yang sangat tidak beruntung, dan Indonesia terkadang hanya percaya saja dengan apa yang disampaikan oleh pihak keamanan negeri jiran. Maka saatnya kita tidak langsung percaya dengan apa yang disampaikan oleh pihak Malaysia dan menuntut investigasi bersama secara terang benderang dan transparansi. Untuk diketahui, insiden tersebut bermula Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur menerima informasi dari polisi Diraja Malaysia atau PDRM bahwa pekerja migran Indonesia ada yang meninggal dan merupakan warga asal Riau berinisial B. Dan polisi Diraja Malaysia mengatakan baru bisa dipulangkan setelah selesai dilakukan otopsi. Namun dalam laman Kompas TV mengabarkan korban tewas atas nama Andri yang merupakan warga Aceh, Indonesia.
Dalam berbagai informasi bahwa WNI yang membawa paspor adalah salah satu dari 4 korban luka tersebut. Meskipun Malaysia menganggap pendatang haram, ilegal, atau peti, tetapi tolong diingat, nyawa manusia adalah hal yang paling utama. Bisa saja dianggap, atau kita bisa saja menganggap bahwa aparat kelautan Malaysia atau APMM telah bertindak terlalu berlebihan dan over-represif dalam bertindak hingga dengan mudah mengabaikan nyawa orang. Corak-corak kasusnya sebenarnya seperti corak-corak kasus terdahulu. Harus diingat ini bukan kasus yang baru. Migrant Care mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ada 75 pekerja migran Indonesia, sebagian besar meninggal dunia yang ditembak oleh polisi Diraja Malaysia. Jadi saya kira ini juga momentum ya untuk menghentikan kematian beruntun yang dialami oleh pekerja migran Indonesia di Malaysia. Dan bagaimana jika ini korbannya warga Malaysia? Mungkin akan protes yang sama dan sangat berduka dengan berat. Dapatkah Indonesia bersama dengan kerajaan Malaysia membuka investigasi secara terbuka? Tinggal kita mau atau tidak. Indonesia sudah berusaha keras untuk menghentikan pekerja migran dalam negeri secara ilegal yang akan berangkat ke beberapa negara. Sementara itu, pemulangan TKI tetap dilakukan baik dari pihak negara yang mendeportasi maupun habis kontrak kerja. Pemulangan TKI terbanyak terutama di wilayah yang berdekatan dengan Malaysia dan Singapura seperti Kepulauan Riau antara lain Dumai, Batam, dan beberapa Kepulauan Riau yang lain termasuk di seluruh Indonesia. Sementara beberapa pintu masuk seperti bandara untuk TKI yang umumnya berasal dari negara kawasan yang cukup jauh seperti dari Timur Tengah, Taiwan, dan sebagainya. Dan keadaan stabil. Jadi 3 berada di hospital sedang, 1 berada di hospital Kelang. Yang hidup 4 orang. Manakala 1 telah mati dan dalam siasatan pihak IPD Kuala Langat di hospital Banting. Jadi pihak APMM ada melakukan laporan polis berkaitan insiden tersebut. Begitu juga dengan pihak hospital yang telah menerima pesakit yang kena luka tembakan.